Kita baca dulu dengan nada yang biasa. Tua gapat manam jupan. Coba Pak. Tua gapat manam. Tua gapat manam jupan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Was samaa'i wa ma banaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. Kadzabat Tsamud bitagwaha. Idzim ba'atsa ashqaha. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Wala yakhafu uqbaha. Oke, alhamdulillah ya. Di surah Asy-Syams ini banyak alif lam syamsiyah sesuai dengan namanya ya, Asy-Syams.
Alif lam syamsiyah itu adalah alif lam yang tidak nampak ya. Jumlah hurufnya ada 14. Lawannya adalah alif lam qamariyah. Ya, di sini banyak bergantian gitu kan. Ada wasyamsi ya, wal qamari. Dan alif lam qamariyah ini juga sama, hurufnya ada 14 ya. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allama. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa kembali berkumpul setelah melaksanakan sholat maghrib, dan juga kita sudah sama-sama membaca Al-Quran. Mudah-mudahan tentu setiap huruf ya, setiap ayatnya menjadi kebaikan. Kajian pada malam ini kita melanjutkan tafsir surah Asy-Syams. Tentu surah Asy-Syams ini masih bermunasabah, berhubungan dengan surah sebelumnya, yaitu surah Al-Lail. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan berpasangan, yaitu adanya siang dan malam. Dan malam dan juga siang ini merupakan tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mensyukuri dan juga mengingat Allah. Sebagaimana dalam surah Al-Furqan, huwallazi ja'alal laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadakara au arada syukura. Allah yang menjadikan siang dan malam bergantian, silih berganti bagi orang yang ingin mengingat Allah dan juga bersyukur kepada Allah. Jadi siang dan malam bagi kita bukan hanya perubahan waktu, tetapi merupakan waktu ibadah. Ya. Ayadakaro di sini adalah bimakna as-salat, bagi orang-orang yang mengingat Allah untuk melaksanakan salat. Kenapa? Karena aqimis sholata li zikri, dirikan salat untuk ingat kepada kami, kata Allah. Ayat ini diawali dengan kata asyams ya. Wasyamsi waduhaha ya. Kalau diartikan wasyamsi, demi matahari, waduhaha, beserta terangnya cahaya ya. Atau beserta terangnya ya, beserta duhanya gitu. Wasyamsi waduhaha artinya demi matahari, waduhaha dan cahayanya, beserta cahayanya. Wawu di sini adalah wawu ma'iyah, yaitu beserta, yang sesuatu yang menyertainya. Ketika kata asyams diawali dengan wawu dan berakhiran dengan kasroh ya, bukan wasyamsu tetapi wasyamsi, itu wawunya adalah lil qasam, adalah wawu untuk sumpah, seperti waduha ya, demi waktu duha. Kemarin walail li, demi waktu malam. Ini juga sama, wasyamsi, demi matahari ya. Jadi bagi Allah bebas ya bersumpah dengan ciptaannya gitu kan. Tidak syirik bagi Allah mah. Kenapa? Karena memang ciptaannya bade syirik jeung saha gitu kan. Tapi kalau kita demi matahari ya, demi bulan, demi bintang, itu semuanya tidak boleh ya. Man halafa bi ghairillah faqad asyraka, barang siapa yang bersumpah dengan
menggunakan ciptaan Allah, maka sungguh syirik. Ya. Jadi wasyamsi demi matahari, waduhaha dan terangnya. Ya. Dan matahari ini merupakan benda langit ya, yang didefinisikan oleh ahli ilmu adalah benda langit yang memiliki cahaya sendiri. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan waja'alna samsa siroja ya, wal qamara muniro. Kami menjadikan samsa sirojan. Sirojan itu adalah sumber cahaya. Wal qamara muniro, dan bulan itu adalah pemantul cahaya. Jadi kalau bulan itu satelit bumi ya, dan tidak memancarkan cahaya. Jadi bahasanya muniro. Ya. Padahal kalau kita lihat ketika siang matahari memancarkan cahaya, dan ketika malam bulan terkesan juga memiliki cahaya. Kalau jamaah yang tidak tahu ilmu, maka dulu saya kira dulu ilmu pengetahuan terbatas gitu ya. Belum ada teori-teori tentang apa itu yang namanya planet, apa yang namanya bulan, bintang ya. Yang jelas orang menyebutnya qamar, ini bulan. Itu syams, itu matahari. Tapi Al-Qur'an justru mengibaratkan atau mengisyaratkan tentang ilmu. Ilmiah. Demi matahari yang memiliki cahaya sendiri, makanya beserta cahayanya. Orang tiap hari, bahkan semua makhluk merindukan kehadirannya as-syams, matahari. Matahari ini ya, dalam Al-Quran dikatakan wasyamsi tajri li mustaqoril laha. Matahari ini berputar li mustaqoril laha, sesuai dengan mustaqornya, itu apa namanya, orbitnya. Bahas orbit hese ngabahayakeun orbit teh naon tata jalanna teh relna teh orbit cenah gitu. Dan juga mustaqor teh berputar juga, matahari itu berputar sama, jadi sama punya orbit, juga berputar pada porosnya gitu kan. Termasuk benda-benda yang mengelilingi matahari, yaitu planet-planet. Makanya tata surya yang terdekat ya, bintang terdekat itu adalah matahari, dan itu dikelilingi oleh planet. Sejak kelas 4 SD kita belajar planet-planet yang ada di tata surya. Nupang deket nate planet naon? Merkurius tuh. Ya. Eta mah pang panasna. Berang teh eta mah 450 derajat Celcius berang teh. Urang di bumi sabaraha? Paling ge 30 genep derajat Celcius. Sangat panas berarti ya. Merkurius. Tapi malam berbalik, dingin minus 400 juga. Gitu. Makanya membeku, malam membeku, siang mendidih gitu kan. Urang hidup di ditu mah bisa, Pak. Merkurius. Geser sakedik sama aya planet naon Pak? Venus ya. Venus teh planet kedua dekat dengan matahari, besarnya hampir dengan bumi ya. Dan itu disebut bintang kejora. Kalau lagi subuh lihat ke timur eta teh lain bentang, eta teh planet Venus cemerlang gitu, bintang kejora. Lamun cek dina basa hadis mah eta teh bintang suraya. Ya. Jika geus aya bintang suraya, maka hama-hama itu akan mati. Jadi dulu ada keluh kesah dari orang-orang Hijaz, ya Rasulullah, itu tanaman-tanaman pada mati gitu. Bagaimana? Nanti tunggu kalau sudah ada bintang suraya gitu kan. Itu akan mati. Artinya kering, musim kering datang gitu ya. Di kita salah konteks diramekan di kita bahwa bintang suraya itu tanda akhir pandemi, padahal bukan pandemi, itu hama. Mata eta nu berkuar-kuarnya make jubah, aduh saya teh kumaha ieu terlanjur viral. Senang pandemi, sebentar lagi sampai munculnya bintang suraya. Ternyata bintang suraya ada, pandemi belum
berakhir. Nu salah teh hadisna atau pemahaman orang. Paham orang teu ngarti. Suraya teh kanggo eta nah gitu. Nah, kemudian ada bumi. Nah, ini bumi planet atau Mars tuh ya. Mars. Nah, kalau Mars mah ada kemungkinan kehidupan ya. Bumi kemudian ada Marsnya. Ya, kalau Mars ada kehidupan katanya. Walaupun ternyata Mars itu pas ditengok ke sana pakai robot, ternyata Marsnya juga tidak ada kehidupan. Nah, ini alhamdulillah bumi gitu kan. Dan matahari ini merupakan tanda daripada waktu ibadah. Ya. Asbab waktu ibadah bagi apa? Sholat. Karena sholat mah ayana kewajiban teh apabila ada pergerakan matahari. Akimi sholat tali dulu kisamsi. Dirikan sholat karena tergelincirnya matahari. Nah ini ibadah, ibadah sholat. 2 kali tergelincir di tengah ke barat, maka 2 condong ke barat. Makanya ada 2 yaitu duhur dan asar. Ya. Kemudian ila gosakilail, kemudian dirikan sholat ketika mulai gelap malam. Ya. 2 kali yaitu maghrib dan isya. Dan wal Quran al fajri, yaitu dirikan Quran fajar, sama ukurannya fajar matahari ya. Jadi ketika gelap batas sholat itu sampai gelap. Kapan? Puncak gelap, puncak tengah malam itu adalah berakhirnya waktu isya ya. Jadi dina waktu isya mah kaditu mah saat acan aya fajar mah kosong ibadah. Makanya Rasulullah ditambahan nafilatalak dengan melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud gitu. Urangnya sama gitu. Beres tah geus gelap malam mah salat Isya aya tambahan yaitu sampai kapan? Sampai keluar fajar lagi, matahari lagi. Wasamsi waduhaha, demi matahari dan terangnya ya. Banyak kegunaan cahaya matahari ya, untuk mengeringkan pakaian gitu kan, untuk perkawinan tumbuhan gitu kan, untuk pengolahan energi tumbuhan termasuk kita ya. Tukang asin ge mau aya mau bisa lamun eueuh panon oe ya, mau bisa shopping ini hujan wae. Tukang asin, tukang uyah itu sangat bergantung gitu. Tapi ingat bahwa matahari walaupun banyak gunanya tidak boleh bersujudnya kepada matahari. La tasjud lisamsi wala lil qamar wasjudu lillah. Ratu Saba mah Ratu Balkis mah salah gitu. Pas ningali panon poe teh disangkana panon poe teh tuh Tuhan. Matakna Ratu Balkis di Jawa mah Ratu Boko teh. Eta teh. Ya apa? Menyambut panon poe, menyambut matahari itu dengan ibadah. Ya, itu negeri Saba ya. Pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Ya. Subhanallah banyak. Dilanjutkan ya nanti ku kaisar Jepang ya gitunya. Bisa kaisar Jepang teh eta teh anakna dewa matahari. Matakna sangat diagung-agungkan ya. Agama lagi Shinto, teh tau Tuhan, Shin teh panon poe ya. Nyambungnya jeung parasit akidahnya. Nah, sasa guru sailmu soalna. Jadi sistematis ya, tafsir gitu karena apa namanya? Eta parasit akidah Shinto ya. Ya. Dewa Indra dalam Hindu dewa Indra ya. Jadi demi matahari dan cahayanya duha. Dan definisi duha ini Dewan Hizbah telah memberikan apa ya pengertian definisi apa yang disebut dengan duha. Duha itu adalah ketika matahari sudah syuruk, sudah terbit dan sampai konjungsi menjelang duhur. Nah, itu keputusan terakhir. Jadi sholat duha kengeng jam 11 oke masih kengeng. Ya, setengah 12 ya kengeng. Ya. Tapi kapan sholat duha yang paling utama kata Nabi ida taro bado fihal, yaitu apabila telah kepanasannya anak unta. Ya. Kalau memunding geus carengkat, oh eta waktu duha teh. Nu paling utama. Ya. Aya duha awal boleh disebut sholat isyraq. Sholat isyraq teh kata Imam
Al Mubarakfuri dina sarah Tuhfatul Ahwazi nama teh duha awal. Ya. Jadi naon cenah salat isyraq baelah salat isyraq bae, salat duha awal bae. Salat duha mah bisa ditungtut erek 2 rakaat heula mangga, engke geus nyeuseut salat duha deui mangga gitu. Muasa. Ya gitu. Nah, ini penafsiran surat Ad-Duha. Mau dibahas mah surat Asy-Syamsi Ad-Duha teh bisa panjang, Pak. Bisa saep sajam oke, gitu kan. Nah. Yang kedua wal qamari demi bulan. Ida talaha apabila mengikuti cahaya. Saya baca dalam tafsir At-Tabari bimakna al-hilal. Ya. Bahwa ida talaha dan demi bulan ida apabila talaha tabi'ah bimakna tabi'ah. Kata Ibnu Abbas dan Qatadah begitu. Ya. Tabi'ah teh mengikuti. Jadi gini. Ketika matahari di akhir bulan Samsi, di akhir bulan Qamariyah gitu. Apa turun, tenggelam, maka terjadi konjungsi. Jadi sinar matahari menyinari sebagian-bagian dari bulan. Maka muncul yang disebut bulan sabit. Cek bahasa urang nama hilal gitu. Sumu liru'yatihi wa aftiru biru'yatihi. Saumlah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal gitu. Pain gumma alaikum pakduru lahu salasin. Kalau nanti hilalnya tidak terlihat, maka genapkanlah hitungan Ramadan itu salasin, yaitu menjadi 30 hari. Gitu. Sama Pak. Prinsipnya ini sangat ilmiah gitu kan. Ini ayatnya wa qamarida talaha dan demi bulan apabila telah mengikutinya gitu. Makanya biasanya rame kan. Sebenarnya hilal itu terjadi terus. Bulan Muharram kemarin. Bulan Rabiul Awal, bulan Safar, Rabiul Awal gitu ya, Jumadal Ula. Itu terus terjadi. Nganu rame teh hilal teh Ramadan jeung Syawal. Karena berkaitan dengan kepentingan publik, kapan kita mulai saum, kapan kita mulai berbuka. Kapan kita saum teh? 1 Ramadan, benar, pintar. 1 Ramadan. Kapan ayeuna bulan tahun ayeuna teh? Tanggal 13. Tapi da kalender urang mah aya tanggal 14. Kemungkinan aya perbedaan ya, tetapi kita mah bijak. Kalau kita kalender kita bijak. Kalau misalkan ada persaksian di tanggal nanti tanggal 12 isbat ya. Kalau misalkan ada saksi imkanu ru'yah bahwa ada terlihat hilal baik dengan mata telanjang atau dengan alat bantu, maka kita akan rujuk. Ini yang disebut dengan paruju ilallahi wa rasul gitu ya. Kembali kepada kebenaran Allah dan Rasul ya. Untuk naon namanya teh untuk bedegong gitu. Bedegong teh tanpa ilmu gitu kan. Haban we batur can saum ieu geus saraung. Bagaimana ukurannya? Kalau udah surut cenah itu laut nah gitu. Kalau udah atau udah tinggi gitu. Makanya di kita tuh jamaah-jamaahnya banyak ya. Ada tarekat ini, tarekat itu kan. Ya, tarekat ieu gitu. Untung kita bukan tarekat gitu. Kita mah tarekatnya tarekat Rasulullah. Tarekat kan jalan, Pak. Ya. Makanya kita ada musyawarah wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah dalam urusan. Ketika ada hilal kita saum, ketika ada hilal kita berbuka gitu. Itu bulan, Pak. Muniro, bulan itu adalah pemantul cahaya dan bulan juga merupakan ukuran ibadah. Ya. Kalau wasamsi waduhaha demi matahari dan juga terangnya untuk ukuran ibadah, maka wal qamari ida talaha demi bulan dan juga cahaya yang mengikutinya hilal gitu. Muncul orang bahasa kunaon sih dari wae umat Islam teh kudu ditoroong we gitu kan tiap ieu teh. Kenapa? Karena bertanggung jawab. Karena bulan bagi kita bukan hanya sebagai tanda keindahan langit ya, tetapi bagi kita bulan adalah tanda kehidupan dan ibadah ya. Kan dina Qur'an ge latar kabun atau walaili ida wal qamari wa ma wasak wal qamari ida tasak latar kabun atau bakon an toba.
Ketika matahari, ketika hilal, ketika matahari bulan purnama bagi kita adalah tempat ibadah. Nah, bahkan di antara kita iwan kita banyak yang rajin juga saum ayamul bid. Urang sok taranya ayamul bid. Kaliwat wae nya. Sababna kalenderna kita boga deui. Meser atunya. Kapan tanggal 13? Senin Kamis kan gitu ya, tidak seperti itu. Kemudian wan nahari ida jallaha, ya. Wan nahari demi siang, ida jallaha apabila telah terang. Ya. Terang di dina bahasa Sunda mah nalika braina. Ya. Ya. Wan nahari demi siang ida jallaha sama dengan surah Al-Lail wan nahari ida tajalla. Yang dimaksud adalah matahari ketika siang, Pak. Itu subhanallah. Ketika waktu duha gitu kan, sepenggal naik gitu, maka semakin panas terasa. Dunia yang asalnya gelap semakin terang, ya mubsiro. Ya. Wa ja'alna laila wan nahara ayatan nahari pamahauna ayatan lail naharo gimana di surat itu tuh di surah Bani Israil ya. Dan kami mengganti ayat siang digantikan dengan ayat malam dan kami menggantikan ayat malam dengan datangnya ayat siang. Ternyata siang ini merupakan ayat ya, tanda gitu, Pak. Ayatullah, tanda kebesaran Allah. Makanya kalau kita sehari-hari cuman begitu saja, maka rugi. Makanya kalau kita sehari-hari itu fajar menyingsing, kita datang untuk sholat subuh. Ya. Makanya saya itu suka dengan syair dari apa tuh? Kala subuh sudah bersinar, gitunya. Aku datang untuk berdoa, gitu. Itu salah satu syair dari siapa tuh hilap deh Timnas sedikit terang ya Hijaz ya seperti itu. Jadi subhanallah, jadi ketika datang waktu subuh merupakan tanda alarm kita datang. Dan kata para ulama subuh ini adalah fajar dan fajar ini lahir, Pak. Ya. Filosofinya adalah kita memulai kehidupan, maka bayi yang lahir itu adalah fajar. Gitu. Ya. Jadi bayi teh gubrat ke alam dunia, eta teh ibarat sholat subuh, mimiti fajar menyingsing, gitu kan. Matak untuk langsung ninggal, socana teh bertahap, telinganya juga tidak langsung mendengar, tapi bertahap. Makanya kata para dokter, ahli bahwa ketika bayi lahir maka tidak langsung berfungsi mata dan telinganya. Dan Allah lah yang makanya menjadi kontroversi ketika bayi lahir di adanan gitu. Nya. Untung hadis teh doib gitu. Ngong adanan harita bidan teh. Bapak maka adanan. Atos adan tadi duhur gitu. Gitu mah ngahulang dokter teh naha sananya tara di adanan lebar gitu. Bacakeun nih. Ketika bayi lahir saya pegang anak dan saya bacakan uizu bi kalimatillahi tamah wa min kulli syaitani wahamah wa min kulli ainin lama. Dan ini sesuai dengan Quran ketika Siti Maryam lahir amas Nabi Zakaria, inni uiduha bika wa dzurriyyataha minas syaitonir rajim. Aku perlindungkan Maryam ini kepadamu ya Allah, wa dzurriyyataha dan juga keturunannya minas syaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Maka manusia itu semuanya digoda setan kecuali dua makhluk, yaitu Siti Maryam dan Nabi Isa. Dina hadis Pak, sanes saur simkuring. Ya. Jadi ada setan dalam riwayat namanya Ummu Sibyan. Ummu Sibyan teh sok ngagoda orok anu kerek lahir, ditiupkeun ke Ummu Sibyan teh. Gitu tah. Kuak teh ceurik mun duka ditiup ku eta duka ningali bapak nah. Tapi ini nah riwayat eta nangis maka kita pelindungkan uizu bi kalimatillahi tamah wa min kulli syaiton wa hammah wa min kulli ainin
Makanya kontroversi kata dokter itu ya yang cerita itu Ustadz Uwa. Ustadz Uwa cerita ketika dokter Nasrani memberikan anaknya kepada Ustadz Uwa. Kata dokter Nasrani, kalau mau diadankan, kata Ustadz Uwa enggak diperintahkan. Kok kan orang muslim suka diadanin. Kata Ustadz Uwa, itu hadisnya dhaif. Ya. Kata orang Nasrani, pantesan ya. Yang saya tahu secara ilmu bahwa bayi yang lahir pertama kali itu sebenarnya ininya belum berfungsi. Siapa yang memfungsikan? Allah. Ya. Imam bukan ngabela masalah adan jeung teu adan gitu. Ini masalah realita yang ada secara ilmu gitu. Ya. Nah, wa nahari idza jalaha, dan demi siang apabila telah terang. Jadi ayata mubsiro. Litabtagu min fadlillah, kata Allah, karena siang ini adalah tempat kamu melihat, maka litabtagu min fadlillah, supaya kamu di waktu siang ini bisa mencari karunia Allah. Ya. Jadi berang teh salaras nama eta teh wa ja'alna naharo ma'asa. Allah menjadikan siang ini untuk mencari ma'asa, kehidupan. Jadi sunatullah teh. Wa ja'alna laila libasa, dan Allah menjadikan malam libasa sebagai alat istirahat. Nanti balik Pak. Ada sip malam masa. Sip siang libasa dibalik. Dan ini Rasulullah telah memprediksi akan sayati alan nas baydo, bahwa akan datang satu zaman di mana manusia ini, kehidupan ini baydo, seperti ujung telur. Ndog sisi ini dengan sisi ini sama bulat. Maka engke mah di akhir zaman mah beurang peuting teu bisa bedakeun. Beurang digawe peuting digawe. Dunia terbalik. Abdi mah alhamdulillah Ustaz nonsip sana. Sesuai. Nah, enggak apa-apa, tidak dosa. Kan Allah pun Allah itu kan tidak, nggak, memang pasti ada dampaknya kan gitu. Kalau sip malam langsung tunduh ya, gitu ya. Kemudian walaili ida yagsaha, demi malam apabila telah gelap ya. Walaili ida yagsaha, demi malam apabila gelap, jadi telah berselimut ya. Jadi malam ini ya, kehilangan cahaya matahari mengakibatkan terjadinya malam. Ya. Dan waktu malam ini ya tempat manusia untuk beristirahat. Ya. Pernah dibahas oleh Ustadz Bahri juga bahwa ketika cahaya matahari banyak masuk ke dalam mata, ya, ditangkap oleh saraf mata, maka biasanya bawaannya cenghar, gitu. Tetapi kalau sinar matahari semakin berkurang, redup, maka bawaannya adalah ngantuk. Mata ieu ngararantuk sigana rada redup ya. Nah malam gitu kan. Makanya badai di bengras-bengraskeun oge da tetepnya sinar matahari berkurang. Makanya rasa kantuk ya. Sungguh berat ya. Subhanallah, bapak-bapak yang kerja sip malam begitu berat. Pahalanya begitu banyak ya. Kemudian bagi istrinya juga patut hormat kepada suaminya. Kenapa? Itu kan menahan kantuk gitu. Kata ibu-ibu teh, dah lain wae suami-suami, dah kami juga sama we sip malam misalnya gitu. Inilah Pak ya. Jadi kontekstual ya. Jadi kalau kita membahas ini sesuai dengan pesantren karyawan gitu. Pesantren karyawan mah atau sip malam, aya sip pagi, aya sip siang gitu. Sip-sipan. Ngan ari malaikat mah ngan dua sipnya malaikat mah. Sip malam dan sip siang. Sip malam berkumpul nate iranya ishanya asar Pak, asar. Kalau sip siang subuh gitu. Pergantian siang dan malam teh gitu. Ya. Nah, walaili dayaksah ya.
Wasama'i wama banaha, dan demi langit wama banaha, dan beserta bangunannya. Ya. Jadi langit ini apa definisi langit? Kalau kita mah langit itu kan yang ada wama faukona, wama faukokum, apa yang di atas kita itu langit. Ya. Secara dohir. Ada juga langit dalam pengertian secara makna ya, bimakna Allah gitu nya. Yaitu sab'as samawati wal ar, ada 7 lapis langit ya, dan bumi ya. Nah, ini perlu kita imani gitu kan. Karena berbicara langit, ada yang langit memang bisa disentuh dengan akal kita, di antaranya langit yang terlihat gitu kan. Di antaranya Allah mengatakan dalam surah apa ya? Mulk ya, bahwa ketika kita melihat langit, memandang langit, maka pandangan kita menjadi kembali kepada kita, menjadi lemah pandangan kita. Kita memandang ada batasan gitu kan. Tetapi ketika melihat langit, sungguh mata kita begitu lemah ya. Itu langit. Dan langit ini wama banaha, dan apa-apa yang kemegahannya. Kata Imam At-Tabari, wama khalaqaha, apa yang diciptakan oleh Allah. Di langit ada apa saja, ada bintang, ya, ada planet, ada bulan, ya, dan ada berbagai makhluk yang tidak diketahui banyak. Bahkan manusia rame, ya, apa ada alien banyak. Tuh ya kan Kasim Kuring sok tinggal gitunya di konten-konten YouTube ditemukan alien gitu kan. Aya non piring kan, piring terbang UFO banyak. Tanya mah pembahasan Ustaz Abdi mah itu mah. UFO tuh. Nah apa ya? Jadi apa yang wasama'i wama banah. Ya. Jadi langit ini tanpa tiang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit tanpa tiang. Ya. Dan langit ini begitu luas, Pak. Yang kita manusia baru kita tempuh sejauh hanya sampai mana ya? Sampai Marsnya, sampai Mars. Yang bisa dijelajahi dengan alat sampai planet-planet, terus dikembangkan ke NASA itu sampai ditemukan sebuah planet yang mirip dengan bumi sana gitu. Didinya teh aya cai ya. Didinya teh aya laut yang begitu luas, bahkan indah gitu. Tah kumaha carana ke manusia teh dikirim ke mana? Ka planet eta atuh da beak bensin manten moal nya. Sok pikirkeun atuh bensinna ge kaburu beak. Matak ayeuna anu nuju dijelajahi teh tentang Marsnya. Kemungkinan dulu kan Mars itu ada bekas-bekas air, ada garam. Kemungkinan dulu pernah ada laut di sana. Tapi sekarang sudah habis lautnya. Edek ka Mars teh aya laut, teh aya cai, Pak. Subhanallah. Ya. Matanya ketika Allah mengatakan, "Teh ka mana deui atuh?" Lantah rikol ardu walan tablugol jibal, anjeun teh da moal bisa rek sombong kumaha ka Allah teh. Da anjeunna bisa jago-jagona anjeun manusia moal bisa nangkep gunung. Moal bisa nobros bumi gitu. Sok. Bade nangkep gunung kumaha, tapi ngabeakeun gunung mah bisa manusanya. Ditangkep mah teu bisa. Gunung kan beak dicetrokan ya. Habis. Ya, seperti itu. Jadi jangan sombong ya, manusia itu ada batasnya. Allah menciptakan langit dengan bangunannya. Makanya perdebatan yang terjadi dalam teologi sekarang yang ramai itu di YouTube itu aina Allah. Di mana? Allah. Kan ketika dalam hadis seorang hamba sahaya ditanya oleh Rasul, "Aina Allah?" Mana? Fis sama. Allah teh di langit. Cek Rasul bebaskeun. Nah, hamba sahaya eta apa innahu mu'minun, sesungguhnya dia itu orang beriman. Memang kalau kita lihat Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa, bahwa Ar-Rahman tuh Allah tuh berada di ars gitu. Kumaha cara entong dipikir? Terima dengan keimanan. Itu namanya tafwid. Makanya kaum salafus soleh itu sebenarnya ketika berbicara ayat tentang ayat yang mutasyabihat, mereka menerimanya dengan keimanan. Langit nu mana? Wallahu alam tak apa.
Tetapi karena orang itu sudah ada tersimpan dalam hatinya mutasabih, menyerupakan, maka kalau misalkan Allah disebut di ars berarti Allah bertempat gitu. Pacek urang eta teh bertempat. Jadi urang heula sebenarnya harus nama Allah di as, ya di as, tapi di mana? Wallahu a'lam. Dina Al-Qur'an, dina surah Al-Imran kan gitu. Ya. Ayatu muhkamat wa ukharu mutasyabihat, ya. Fa amal ladina fi qulubihim zaigun fayatabi'una ma tashabaha minhu ibtigha fitnah. Jadi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit selalu mengutak-atik masalah ayat mutasyabihat. Begini justru waladina amanu, ya, dan orang-orang yang beriman menyerahkan maknanya kepada Allah. Dalieur Pak, ayeuna teh debat teh eta cenah kaum jihatiyah, eta teh mujassimah. Da Rasulullah juga kalau lamun disebutkan mujassimah, Rasul bisa termasuk mujassimah. Karena kan dalam sepertiga malam Rob kalian turun ke langit dunia. Jadi kan Rasulullah menggambarkan turun ke langit dunia. Lamun disebut mujassimah wajojok itu, bener Rasulullah itu mujassimah. Makanya di sini terlepas dari tafwid dan takwil, makanya bagi kita jangan terlalu banyak berdebat gitu. Akhirnya karena banyak terlalu debat, Homer dihalalkeun ge tarapal urang teh. Ya. Ya. Terjadi alhamdulillah ya. Wal ardi wa ma tohaha, dan demi bumi dan hamparannya. Ya. Subhanallah, bumi yang besar, bumi yang bulat. Ya, ini kemarin kan rame, bumi teh datar atau bulat. Ada yang mengatakan datar. Nah, kenapa? Karena matahari teh kekurilingan gitu ya. Masya Allah. Bumi teh bulat, gitu kan. Ya. Wa ma tohaha, dan beserta didatarkannya. Nah, ini mungkin bisa dijadikan dalil sana bagi kaum bumi datar gitu. Kan dihamparkan gitu. Nya maksudnya teh bumi teh bulat tapi bisa dihamparkan oleh Allah. Sehingga bumi yang bulat ini tidak terasa bulatnya oleh kita. Ya. Urang tadi lempang di pesona ka dieu, lempang di permeng ka dieu, karasa bulet henteu. Datar we. Bayangkeun lamun karasa buleutna. Uluh, jol teh uluh keuna nu bae katingali Baitur Rahim. Nanjak gitu kan katingali. Anu parah main bola apa? Gitu. Pasti tajok teh lep leungit malah teh gitu. Badminton komo pasti gitu teh lep teh katingali. Gitu. Ya. Ini kenapa? Karena memang kekuasaan Allah. Wal ardi wa ma tohaha, demi bumi apabila dihamparkan. Ya. Dan ini dalam ayat-ayat surah Al-Mulk ya, bagaimana Allah menciptakan hamparan bumi, kemudian Allah teh menjadikan apa? Jalan-jalan ya, sulukan pijaja ya, jalan-jalan yang bervariatif gitu. Jalan yang ke gunung, jalan yang datar, jalan tinggi. Makanya kan alhamdulillah. Ya. Saya kira kalau ada acara goes sepeda itu bukan hanya semata olahraga, Pak, tetapi tadabur, Pak. Ya. Inilah apa yang dimaksud oleh Allah dalam surah Al-Mulk gitu. Naik gunung, nanjak, ngehegak, aduh gitu kan. Capek ngehegak. Kumaha ngucapkan naon? Allahu Akbar kan gitu. Mudun, aduh ngerem gitu kan. Beak ya kan pas ya. Ngucapkeun subhanallah gitu. Da aya dalilna atuh, yang dikira goes asilmu mah aya dalilna. Ini make doa subhanalladzi sahara lah. Namjak saeutik Allahu Akbar. Nurut saeutik subhanallah gitu. Tuh jadi ibadah mah nglarawara teuing. Kan jangan berlebihan nya. Jangan berlebihan. Kita lanjut ah. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan kesempurnaannya, Pak. Ya. Jadi jiwa kita itu luar biasa ya. Jiwa ada psikologinya, ada ruhnya kan gitu. Ini terlalu dalam, makanya kesempurnaannya gitu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kami ilhamkan ya. Ilham di sini bayanaha. Ya. Kata Imam Tobari, kami ilhamkan adalah bayanaka. Jadi Allah telah menjelaskan bagi jiwa kita itu fujuroha wa taqwaha, kepajirannya, dosanya,
keburukan dan ketakwaannya. Jadi jiwa kita itu ada dua hal gitu. Kadang jiwa kita itu mendorong kita untuk berbuat fujur, dosa, maksiat. Kadang jiwa kita itu mendorong kita untuk takwa, untuk melakukan ketakwaan. Sampai karaos ke orang sadaya, ya, seperti itu. Ya. Nah, wa nafsi wa masawaha falhama fujurha wa taqwaha. Ada juga yang mengartikan mengapa falhamaha, karena ada yang membisikkan, mengilhamkan. Ya, dalam hadis dikatakan kalau ketakwaan itu diilhamkan oleh malaikat. Gitu. Kalau fujur dosa itu diilhamkan oleh setan. Jadi orang teh rame itu jiwa teh anu berbisik teh. Kadang malaikat, kadang setan. Anu nitah salat, anu nitah ngaji saha? Malaikat. Anu nitah sare tunuh wae teu salat subuh saha? Setan gitu. Ya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh bahagia orang yang mensucikannya. Ya. Ini mensucikan bi amalin solihin. Penafsirannya kata Qatadah adalah bi amalin solih. Jadi setiap amal soleh adalah penghapus dosa, gitu kan. Dan juga pembersih jiwa. Ya. Wa qad khaba man dasaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Jadi setiap kali kita berbuat dosa, hati kita akan semakin gelap. Ya. Makanya perlu kita tanda tanya kalau hati kita sedang gelisah. Kalau hati kita merana, kalau hati kita banyak sedihnya, berarti hati kita banyak dosa. Ya, idem bahasa mana? Wa kadabat samudu bitogwa. Oke. Ini udah Isa belum, Pak? Entos, kalau udah Isa kita to be continue ya. Ini karena ada sejarah tentang Nabi Soleh. Ya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak faedahnya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.